Sejarah pemberontakan Rakuti terjadi pada masa pemerintahan Jayanagara, Raja kedua Majapahit, tepatnya tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Aksi Rakuti yang dianggap berbahaya bagi kerajaan Majapahit ini akhirnya bisa ditumpas oleh Gajah Mada. Rakuti merupakan anggota Dharmaputra yang dibentuk Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana, ayahanda Jayanagara sekaligus raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit. Dharmaputra berjumlah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Dikutip dari Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama, dijelaskan bahwa Dharmaputra merupakan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Kitab Pararaton menyebut Dharmaputra sebagai pengalasan Winesuka atau pegawai istimewa yang disayangi raja. Sebelum pemberontakan Rakuti, internal istana Majapahit pernah diguncang intrik nyaris serupa yang melibatkan nama Rasemi, seorang anggota Dharmaputra lainnya. Aksi Rasemi diperkirakan terjadi antara tahun 1316 hingga 1318 Masehi. Pemberontakan Rakuti didasari rasa tidak puas atas keputusan raja. Rakuti dan beberapa Dharmaputra lainnya menilai Raja Jayanagara berkarakter lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Pararaton menyebut Raja Jayanagara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai olok-olok karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Asal-usul Jayanagara diduga juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharmaputra terhadap sang raja. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanagara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir. Ibunda Jayanagara adalah Darapetak, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu, suatu upaya operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari. Terlebih, Jayanagara berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kertanagara. Sebelum mendirikan Majapahit, Raden Wijaya adalah senapati alias panglima perang sekaligus menantu Raja Singasari, yakni Kertanagara. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Tribuaneswari dipilih sebagai permasyuri. Sedangkan Paraton menyebut Raden Wijaya hanya mengawini 2 orang putri Kertanegara. Riwayat Singasari tamat setelah Kertanegara tewas dalam pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya yang lolos dari insiden tersebut kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas. Sepeninggal Raden Wijaya yang wafat dan seiring penobatan Jayanagara sebagai penerus singgasana Majapahit, mulai muncul gerakan perlawanan dari orang-orang Ring Satu sendiri, termasuk yang dimotori oleh Rasemi dan Rakuti. Dalam menjalankan aksinya, Rakuti berhasil mengajak beberapa anggota Dharmaputra lainnya untuk berusaha mendongkel tahta Raja Jayanagara. Saat pemberontakan Rakuti terjadi, Gajah Mada belum menjabat sebagai Mahapatih. Posisi Gajah Mada saat itu adalah anggota pasukan pengamanan raja. Aksi pemberontakan Rakuti membuat ibu kota kerajaan Majapahit porak-poranda dan Jayanagara berada dalam situasi berbahaya. Disinilah peran Gajah Mada disebut-sebut sangat penting dalam upaya penyelamatan tahta Majapahit. Gerakan kudeta yang dilakukan oleh para Dharmaputra jelas mengancam nyawa Raja Jayanagara. Maka, sang raja harus diselamatkan. Pasukan Bayangkara yang berjumlah 16 orang, termasuk Gajah Mada, menjalankan operasi intelijen penyelamatan Jayanagara. Gajah Mada dan pasukan Bayangkara mengamankan Raja Jayanagara ke desa bernama Badander. Setelah memastikan Raja Jayanagara aman di Badander, Gajah Mada kembali ke pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Di ibu kota istana, Gajah Mada menjalankan taktik jitunya untuk memastikan bahwa rakyat tidak mendukung pemberontakan Rakuti. Gajah Mada mengumpulkan para pemimpin daerah dan mengabarkan bahwa Raja Jayanagara telah wafat dalam pelarian. Para pejabat beserta warga yang mendengar kabar itu menangis sedih. Dari sinilah Gajah Mada yakin bahwa rakyat mencintai Raja Jayanagara dan tidak senang dengan gerakan kudeta yang dilakukan oleh Rakuti. Setelah menjelaskan bahwa raja sebenarnya selamat, Gajah Mada segera menyusun strategi untuk menumpas pemberontakan. Hingga akhirnya, dalam tempo yang tidak terlalu lama, istana dapat direbut kembali oleh pasukan pimpinan Gajah Mada dari penguasaan kawanan pemberontak. Rakuti tewas dalam pergolakan itu.